Teman-teman, adik-adik, bapak sekalian, hari ini kita bakal bahas soal 100 kartu baru dari Pokemon set terbarunya ya, Battle Partners, teman-teman. Jadi ini udah dirilis semua full setnya, full set listnya untuk Battle Partners. Set terbaru nanti di tanggal 24 Januari bakal rilis di Jepang. Dan untuk versi Indonesianya sepertinya sih kalau menurut gue ya bulan Februari akhir. Atau mungkin nanti bakal digabung sama next setnya Jepang lagi, gue nggak tahu. Kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan bulan Maret ya baru bakal dirilis yang set ini, teman-teman. Set Battle Partners. Nah, di sini juga ada kartu-kartu art rare baru, teman-teman ya. Kita punya art rare Articuno, ini keren banget. Kalian bisa lihat ya di sekujur kartunya itu ada ornamen-ornamen yang terbuat dari es, rumput es, daun es dan lain sebagainya, ranting-ranting dan kristal-kristal es juga, teman-teman. Jadi ini benar-benar literally es ya. Lalu ada juga wulu milik Hop, teman-teman. Dan di sini seperti yang kalian lihat ada Hopnya dan ada wulunya juga di sini ya. Ini lucu banget. Ini dia untuk main setnya, dan untuk kartu-kartu high rarity-nya art rare ke atas itu belum ada, teman-teman. Belum ada list lengkapnya. Tapi nanti kalau misalnya emang udah ada, nanti bakal gua bahas juga di video selanjutnya. Harusnya sih sebentar lagi ya. Soalnya ini udah tinggal 4 hari lagi sebelum setnya rilis di Jepang, teman-teman. Dan di sini rata-rata itu kartu-kartunya udah gue bahas di video sebelumnya, cuma kita bakal bahas ulang di video ini. Baik, pertama itu kita punya Caterpie di sini. Jadi Caterpie ini ya biasa aja, kagak ada yang perlu diomongin. Lalu untuk Metapodnya Harden, prevent all damage dan to this Pokemon by attacks if that damage is 60 or less. Jadi kalau misalnya dia diserang dengan serangan yang damage-nya itu cuma 60 atau di bawah 60, dia nggak bakal kenapa-napa. Jadi kita mesti pukul dia dengan damage yang lebih dari 60, misalnya 70, 80 dan seterusnya, teman-teman. Jadi ini lumayan kuat ya. Kalau misalnya dipukul pakai serangan-serangan yang receh-receh gitu, nggak bakal bisa kepengaruh. Tapi tetap aja kalau di meta sekarang kayak sih digebuk apa juga mati dia ya. Nah oke, sekarang kita punya Butterfree di sini. Jurusnya itu Scales Hurricane, 60 kali damage, flip 4 koin. Ya ini judi ya, tapi cuma 1 energi sih, jadi ya lumayan lah. Kalau misalnya kita flip 2 atau lebih genap atau heads, Pokemon bertarung milik musuh kena paralisis, teman-teman. Jadi lumpuh ya. Ya lo ini lumayan sih sebenarnya buat main jorok-jorokan dan main spicy damage. Cuma sekali lagi damage output paling gedenya itu cuma 240 dan kena paralyzed. Tapi lumayan sih sebenarnya, lumayan ya. Cuma 1 energi loh by the way. Jadi itu lumayan sakit, pedas juga. Lalu di sini kita punya Paras ya. Paras oke, nggak berguna, gue nggak bakal ngomongin itu. Parasect ya, ini cuma kartu bulk doang palingan ntar. Lalu ada Maractus di sini, dia punya ability Bursting Needle. Ini udah pernah gue bahas sebelumnya. Jika Pokemon ini ada di arena bertarung dan KO akibat serangan dari musuh ya, taruh 6 damage counter di Pokemon bertarung lawan yang menyerang. Oke. Lalu di sini kita punya Carablast. Nah, Carablast ini dia itu jurusnya push down. Tukar Pokemon bertarung milik lawan dengan salah satu Pokemon cadangan lawan. Jadi Pokemon bertarung lawan yang baru itu bakal dipilih oleh musuh, teman-teman ya. Oke, lanjut kita punya Shelmet di sini. Shelmet ya ini cuma bulk doang sih nanti. Oke, Ephemeral Poison 70 damage. Pokemon bertarung milik lawanmu sekarang confuse dan poison. Jadi kena racun dan kena pusing, teman-teman ya. Lalu tukar Pokemon ini dengan salah satu Pokemon cadanganmu. Oke, jadi dia bisa kabur, abis dinyerang dia kabur. Jadi ini kayak bisa main hit and run gitu guys ya, kayak zaman dulu. Lalu di sini kita punya Sprigatito, ini lucu banget gambarnya, gue suka. Terus di sini kita punya Floragato. Floragato itu ya, ini nggak ada yang perlu ini sih, nggak ada yang perlu diomongin juga. Meowscarada, nah ini lumayan buat diomongin. Jadi dia itu punya ability Showtime. Satu kali pada giliran sendiri, kau boleh menggunakan ability ini. Jika Pokemon ini ada di cadangan, kalian bisa tukar dengan Pokemon bertarung milik kalian. Jadi dia tuh bisa maju ke depan gitu guys ya. Lalu untuk serangannya Rising Bloom 90 plus damage. Jika Pokemon bertarung milik lawan itu adalah Pokemon EX, serangan ini bertambah sejumlah 90. Berarti jadi 180 ya kalau misalnya dia mukul Pokemon EX. Jadi ini bagus banget ya. Oke, Magmar Searing Flame 30 damage. Oke, ini nggak guna. Magmortar, Magma Search ya, ada ability. Ketika Pokemon check up, taruh 3 damage counter lagi
untuk Pokemon yang terkena luka bakar. Jadi dia bisa menambahkan damage counter untuk ini ya, untuk Pokemon bertarung lawan atau Pokemon lawan yang terkena luka bakar, teman-teman. Jadi ini tuh bagus banget. Ada ability-nya. Kalau misalnya kita pengen main burn-burnan bisa ya. Dan di sini untuk serangannya tentu saja dia itu akan menginflict atau mengasih luka bakar ke Pokemon musuh. 90 damage dan flip coin jika genap atau heads. Pokemon bertarung milik lawan sekarang terkena luka bakar, burn ya. Nah di sini kita punya Ents Darumaka. Lalu ini dia Darmanitan nih guys. Darmanitan itu dia ada serangan backdraft 30 kali damage. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 30 untuk setiap energi dasar yang ada di trash lawan ya. Jadi ini lumayan nih kalau misalnya kita ngelawan Qianpao yang sering buang-buang energi. Entah Qianpao atau entah si siapa ya, Iono kali ya, Iono ya, Pokemonnya Iono. Nah pokoknya siapapun itu yang buang-buang energi di trash, nah ini bisa ngasih 30 damage untuk setiap energi yang ada di trashnya. Nggak berlaku buat energi spesial ya, jadi cuma buat energi dasar doang. Lalu serangan bawahnya dia punya Darmani Cannon, 90 damage, buang semua energi dari Pokemon ini. Dan serangan ini juga memberikan kerusakan sejumlah 90 ke satu Pokemon cadangan milik lawan. Jadi ini nge-snipe ya. Jadi 90 depan, 90 belakang. Ini lumayan sakit juga. Cuma kalau untuk Darmanitan ini kayaknya sih bakal dipakai buat toolbox aja, buat Ents toolbox. Jadi nanti kita tuh nyerangnya pakai si Zoroark temen-temen ya, Ents Zoroark. Nah, itu udah pernah gua bahas sebelumnya di episode-episode yang lalu. Cuma ya di sini karena kita lagi bahas full setnya, kita bakal bahas lagi aja ya, secara singkat gitu. Volcanion EX, ability Scorching Steam. Jadi satu kali pada giliran sendiri kau boleh membuat Pokemon bertarung milik lawan terkena luka bakar. Tapi dia harus ada di arena bertarung guys, nggak bisa di bench. Jadi dia tuh mesti dimajuin dulu ke depan, terus nyalain ability-nya, dan nanti Pokemon bertarung milik lawan akan terkena burn. Dan ketika dia terkena burn, kalau misalnya kita punya Magmortar di bench ya, atau di aktif atau di mana terserah, pokoknya di arena kita bisa ngasih 3 lagi damage counter untuk Pokemon yang terkena burn teman-teman. Jadi ini tuh ya kalau misalnya pengen main Volcanion EX campur Magmortar ini oke banget ya. Dan di sini dia serangannya itu hit Cyclone 160 damage, pindahkan satu energi dari Pokemon ini ke satu Pokemon cadangan milikmu. Oke. Nah di sini kita punya Articuno yang ini ya, yang tadi gua kasih lihat. Ini kartu biasanya. Seperti ini, keren banget sih ya gambarnya ya, kayak dia tuh lagi menghalangi cahaya gitu, kayak backlight gitu ya. Dan dia tuh kelihatan sangat menacing sekali, gue suka. Tapi ini kartunya art rare cantik banget sih, gue nggak bohong. Nah oke, di sini kita ada serangan pertamanya yaitu Chilling Wings. Buka deck lalu cari 2 energi dasar air dan colok ke Pokemon ini, kemudian kocok deck kembali. Oke, lalu untuk serangan bawahnya 110 damage, butuh 3 energi teman-teman, 2 energi air dan 1 energi bening. Iya, oke. Remoraid ini calon-calon bulk juga, kayaknya sih nggak bakal kepake kecuali kalau kita lihat Octillery-nya. Octillery-nya itu Aqua Was 20 damage. Kau boleh menaruh energi yang tercolok di Pokemon bertarung milik lawan ke tangan mereka. Jadi ini bisa mentalin energi yang tercolok di Pokemon bertarung milik lawan. Jadi itu bisa menghalau energi building dari lawan kita. Nah, serangan bawahnya itu 90 kali damage, Octopus Beatdown ya. Jadi kita lempar dadu sampai dapat ganjil. Nah kalau misalnya kita terus menerus heads, nah setiap heads yang kita dapat atau genap yang kita dapat, kita akan mengasih 90 damage ke Pokemon bertarung milik lawan. Jadi ini tuh ibaratnya Judai ya, Judai. Kalau misalnya kita sama sekali nggak dapet heads ya udah 0 damage ya. Tapi ini sakit banget guys ya, kayak 90 kali 90. Kalau misalnya kita dapet 3 aja udah 270 guys. Jadi ini lumayan pedes ya kalau misalnya emang kita dapatnya ngeflipnya bagus terus. Nah oke, di sini kita ada Lotet, terus Lombre, terus yang ini yang menarik, kita punya Ludicolo dan dia punya ability Vital Samba. Dulu itu sempat ada yang ini ya, Excite Samba ya. Ya gak sih yang waktu zaman Sword and Shield ya, udah lama kita nggak ada kartu Ludicolo atau mungkin gue yang lupa. Nah di sini ability-nya itu setiap Pokemon kita di arena kita ya mendapatkan 40 plus HP. Tapi sayang sekali untuk ability-nya itu kagak nge-stack. Jadi kalau misalnya kita punya 2 atau 3 atau 4 Ludicolo di bench kita, tetap aja Pokemon kita cuma nambah 40 HP doang. Jadi nggak dikali ya guys ya. Kalau misalnya ada 4 Ludicolo terus ini Vital Samba bisa nge-stack, parah guys. Kita bisa nambahin
160 HP ke semua Pokemon kita secara rata, dan itu bakal sangat amat OP sekali guys ya. Baik, kita lanjut. Di sini kita punya Wailmer Surf ya, nggak guna. Nah, ini Wailordnya. Jadi kita udah ada gambar untuk Artrerer juga di sini, dan ini ada gambar yang biasanya ya, kartu foil dia tuh. Jadi serangannya cukup simple. Kita butuh 4 energi bening. Energi apa aja? Hydro Pump 10 plus damage. Serangan ini memberikan 50 lagi kerusakan untuk setiap energi air yang tercolok di Pokemon ini. Jadi kalau misalnya kita main Wailord nih, kita harus pairingnya kayaknya sih sama Baxcalibur ya. Jadi Baxcalibur itu kan punya ability yang buat nyolokin energi air sesuka hati kita. Nah ya udah guys, kita colokin ke Wailord. Dan dia itu kalau menyerang butuh 4 energi colorless. Jadi kita tuh perlu seenggaknya 4 energi air lah. Dan emang harus energi air ya kalau untuk menambah damage ya. Jadi ya kita seenggaknya colokin 4 ya. Kalau misalnya kita colokin 4, 40 kali 4 160 170. Berarti 160 tambah 10. Enggak 50 damage loh guys. Tunggu. Jadi kalau misalnya kita colokin 4, dia itu serangannya udah 210. 200 itu dari 4 energi air yang tercolok, dan 10-nya itu base damage ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mukul sakit ya, kita tinggal colok 6 biji aja. 6 kali 50 300. Semua juga mati. 7 350 udah. Semua udah mati guys, dijamin guys ya. Sadis banget ini Wailord. Jadi mungkin bakal kepake, mungkin. Dan darahnya itu juga lumayan keras ya, 240 HP. Dan dia itu cuma stage 1 teman. Dan dia itu one pricer. Jadi kalau misalnya kita main Wailord Baxcalibur, kayak sih bisa juga ya. Ini tuh pedes banget, sakit banget. Dan oke, kita punya Ionos Voltorb. By the way, dia itu nggak kayak Wailord V by the way ya. By the way, sekali lagi nih, dia tuh nggak kayak Wailord V. Kalau Wailord V itu kan kita mesti flip dadu ya. Nah kalau misalnya ini, buset, langsung bulat guys. Colokin 7 300 sudah mati guys ya. Orang tuh mati guys. Ionos Voltorb ini kemarin udah gue bahas. Chain Bolt 20 plus damage. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 lagi untuk setiap energi listrik yang tercolok di Ionos Pokemon milikmu. Oke, ini mantep banget guys. Dan oke, di sini kita punya Ionos Electrode, Heart Pounding Bomb. Pokemon ini memberikan kerusakan sejumlah 100 ke dirinya sendiri. Flip coin, jika heads, Pokemon bertarung milik lawan mati. Jadi ini kayak kita harus judai. Kalau misalnya kita menang guys, kita menang judai ya, flip coin ya, kita bisa meng-KO Pokemon milik lawan. Dan harusnya sih ini buat nge-KO Pokemon yang gak one pricer ya. Harusnya buat nge-KO yang 2 pricer atau 3 pricer. Tapi sekarang sih udah gak ada 3 pricer ya. Jadi ya buat nge-KO 2 pricer aja udah mantep ini guys. Ya oke. Tapi ya dengan catatan dia itu harus nge-KO dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Ionos Stat Bulb, ini kemarin udah gue bahas juga. Terus ini Ionos Belly Bolt EX, ini kartu biasanya. Dan ini kartu yang SAR ya teman. Nah, dia punya ability Electric Streamer. Dapat digunakan sesuka hati pada giliran sendiri. Kau boleh mencolok energi dasar listrik dari tangan ke satu Pokemon Iono milikmu. Ya, kayak Ionos Pokemon. Jadi dia itu kayak kalau misalnya kita pengen mainin Ionos Belly Bolt, kita tuh harus pakai ekosistemnya si Iono. Jadi semua Pokemon di deck kita itu harus Ionos Pokemon. Jadi nggak bisa pakai Pokemon yang lain ya. Nggak bisa ke Pokemon listrik sembarangan. Harus ke Ionos Pokemon yang ada muka Iononya di sini teman-teman. Seperti ini ya. Ionos Weatrel, Ionos Kilowattrel udah gue bahas juga kemarin. Ini kartu biasanya dan ini kartu yang luar biasanya. Tapi ini cuma art rare ya. Sumpah ini tuh bisa banget jadi super art rare sebenarnya guys. Soalnya ini artnya kayak terlalu bagus gitu ya. Nih kalian lihat deh. Ya ini sih bagus. Cuma yang ini lebih lucu lagi guys. Art style tuh gue suka banget ya. Dia punya ability Flash Draw. Jadi kita harus membuang satu energi dasar listrik dari Pokemon ini untuk menggunakan ability ini. Satu kali pada giliran sendiri kau boleh ngedraw atau ngambil kartu sampai kartu di tangan kalian berjumlah 6. Ya ini sih hand refresher ya. Gue kemarin udah bahas dan pas gue lihat ability-nya ini tuh bagus banget. Jadi mungkin deck Iono itu bakal sangat cepat sekali untuk nge-refresh kartu ya. Jadi kayak cepet gitu ya. Kayak thinning deck kalian tuh cepet banget. Ngedrawnya, draw power tuh sangat besar sekali. Nah di sini kita punya Ends Joltik, Crackling Shot, 30 damage. Sebelum memberikan damage, buang semua tool card yang tercolok di Pokemon bertarung milik lawanmu. Jika kau membuang kartu Pokemon tool card dengan cara ini, Pokemon bertarung milik lawanmu itu paralyzed, kena lumpuh. Jadi itu bagus banget guys ya untuk nge-stall. Tapi darahnya cuma 40 bro.
Di sini kita punya Lilis Clefairy EX, teman-teman. Jadi ini tuh salah satu kartu Battle Partners yang pertama kali banget di reveal dulu waktu Pokemon World tahun lalu, dimana kita tuh kayak belum tahu nextnya Pokemon bakal ngapain, tiba-tiba keluar beginian dan ada lilinya. Semua orang tuh pada kayak losing their mind gitu ya. Jadi dia punya ability Fairy Zone. Kelemahan untuk setiap Pokemon bertipe naga milik lawanmu sekarang itu adalah Psychic. Jadi kita memberikan kelemahan tipe psikis kepada Pokemon tipe naga milik lawan. Ini tuh kepake banget buat lawan Regidrago. Cuma teman-teman, kalau misalnya ini keluar ya, Regidrago sudah tidak bisa dimainkan di standar format lagi. Jadi dia bakal bye-bye Regidrago ya. Mr. Mime. Jadi kita ini nggak penting ya kayaknya ya. Cuma gini doang ya. Ini baca-baca sendiri aja. Sharpet, lucu banget. Lalu ada Banette, Curse Speech. Your opponent shuffles 3 card from the hand to the deck. Oke. Jadi kalau misalnya kita menyerang dengan menggunakan serangan atasnya ya, musuh bakal mengocok 3 kartu miliknya di tangannya ke dalam decknya. Jadi ini tuh bisa ngebuat tangan orang abis guys ya. Bisa ngebuat orang ngebreak. Tetapi sayangnya kartunya itu bukan kita yang milih, tapi lawan yang milih. Lawan yang milih kira-kira yang dia nggak pakai yang mana. Dan itu bakal sangat menyakitkan teman-teman. Kalau misalnya dia cuma punya 3 kartu, ya udah dia cuma kayak draw aja. Sedih banget guys ya. Ini bagus sih. Bisa bikin orang ini ya, bisa bikin orang ngebreak ya. Sadis banget. Banette. Oke, Beldum, Metang. Terus ada Metagross. Nah, ini Metagross. Join Beam. Jika Beldum dan Metang ada di cadangan, serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 150 lagi. Jadi 280 ya mukulnya ya, dengan cuma 2 energi Psychic doang. Tapi Metang dan Beldum itu harus ada di cadangan. Kalau misalnya nggak ada ya 130. Masih lumayan pedas juga, cuma ya kita lihat aja apakah bisa dibikin jadi deck apakah kagak guys untuk makhluk ini ya. Nih makhluk ini, sorry. Oke. Di sini kita punya NC Gilip. NC Gilip itu udah gue bilang kemarin, dia punya serangan victory symbol. Jika kau menggunakan serangan ini ketika kau cuma punya 1 prize card aja, ya kau menang. Jadi tuh ini kayak Unknown V teman-teman. Mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip seperti itu ya. Lilis Cutiefly. Ya ini lucu sih, cuma bakal jadi bulk kayaknya. Lalu ada Lilis Rebombe. Ability Inviting Wink. 1 kali pada giliran sendiri, ketika kau memainkan kartu ini dari tanganmu untuk mengevolusikan salah satu dari Pokemonmu, kau boleh melihat tangan milik lawan. Pilih berapapun Pokemon basic yang kau temukan di sana, lalu taruh ke cadangan. Wow, menyebalkan sekali ya. Oke, Lilis Comfey, Flower Call. Search your deck for any number of basic Lilis Pokemon and put them into your bench. Oke, jadi kalau misalnya kita main deck Lily teman-teman ya, kita tuh harus go second sih. Kalau misalnya kita go second ya, kita bisa langsung ini pakai serangan si Comfey, terus mencari semua Pokemon milik Lily yang basic-basic lalu taruh ke cadangan. Itu bisa langsung nge-set up bench kita teman-teman. Jadi itu sadis ya. Lilis Comfey ini sadis. Dan ini bakal kepake banget sih harusnya ya. Ibaratnya kayak kita main Sobble dulu. Oke, di sini kita punya Swinub. Terus ini ada Piloswine, nggak guna. Dan di sini ini dia guys, yang EX-nya ya. Jadi ability-nya itu Mammoth Carry. 1 kali pada giliran sendiri kau boleh buka deck lalu cari Pokemon, taruh ke tangan dan kocok deck. Oke, Rumbling March 180 damage. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 40 lagi untuk setiap Pokemon stage 2 yang ada di cadangan. Kemarin udah gue bahas juga ini untuk Mamoswine EX ya. Jadi ini tuh kayak main Torterra teman-teman. Torterra yang dari Starbird ya. Ibaratnya ini tuh kayak main Evopress. Cuma ini jauh lebih sakit kayaknya. Dan jauh lebih tebal darahnya. 340 HP. Tebal banget guys ya. Sangat amat tanky sekali ini untuk Mamoswine. Sadis. Udah kayak Pokemon VMAX ya. Oke, Larvitar, Pupitar. Mungkin ada Tyranitar nanti, cuma di bawah di elemen dark ya harusnya. Regirock. Oh, Rock Armor. Jika ada energi yang dicolok ke Pokemon ini, kerusakan yang diterima oleh Pokemon ini berkurang sejumlah 30 untuk setiap serangannya. Jadi kalau misalnya dipukul sama serangan yang jumlah itu 100, dia itu cuma terima 70 gitu guys. Jadi kayak nge-shield gitu ya, nge-shield 30 untuk setiap turnnya. Oke. Lalu ada Pancam di sini, Pancam, Rockruff.
Lalu ini ada Lycanroc, ini yang biasa, ini yang art rare. Dan ini bahasa Cina ya, belum diupdate ke bahasa Jepang. Dia punya ability Entangling Spikes. Ketika kamu mainkan kartu ini dari tanganmu untuk mengevolusikan satu dari Pokemonmu, ketika giliranmu kau boleh mencolok 2 spike energi. Spike energi itu apa? Oh ya, di akhir ada guys, ntar guys. 2 spike energi dari trash ke Pokemon ini. Lalu serangannya itu Grabbing Fangs. 40 plus damage, serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 40 untuk setiap damage counter yang ada di Pokemon bertarung milik lawan. Wow. Jadi ini kayak main Abominable guys ya. Untuk setiap damage counternya misalnya lawan itu ada 5, misalnya kena 50 kan, darahnya kena lecet 50. Nah, jadi nanti kita serangannya itu yang dihasilkan oleh Grabbing Fangs ini adalah 40 kali 5 teman-teman. Jadinya 200. Dan kalau misalnya Pokemon musuh udah sekarat, ya kena ini pasti langsung mokat temen-temen ya. Dan oh ya, gue pengen lihat dulu deh. Gue pengen bahas dulu soal Spike Energi, biar kita nggak pusing nanti. Nah ini dah, Spike Energi. Jika kartu ini dicolok ke Pokemon bertarung, lalu Pokemon bertarung kalian itu terkena serangan akibat Pokemon milik lawan, taruh 2 damage counter ke Pokemon lawan yang menyerang. Jadi ini tuh ibaratnya kayak pakai Rocky Helmet ya, cuma gila guys. Jadi kalau misalnya diserang nih, Pokemon kita yang makin diserang, dia kena 20 damage. Sadis juga. Nyebelin banget guys ya. Oke lah. Dan berarti kita cuma butuh 3 energi kan buat ini kan. Dan dia punya ability kalau setiap kali evolve colok 2 spike energi dari trash. Berarti awal-awal kita harus buang spike energi ke trash dulu, baru kita bisa colokin ke Pokemon ini. Gila, keren. Mekaniknya bagus guys ya. Oke, di sini kita punya Hop Silicobra. Buka deck, cari stadium card, kasih lihat, taruh ke tangan, lalu kocok, nggak guna. Hop Sandaconda, Tremor, 30 damage. Ketika giliran musuhmu yang berikutnya, Pokemon bertarung milik lawan tidak bisa mundur. Oke, jadi ini ngebind guys ya. Lalu ada Ground Break, 140 damage. Serangan ini juga memberikan 20 damage kepada setiap dari Pokemon cadangan milik kita. Jadi ini kayak backfire gitu guys ya. Cuma mungkin ini bisa di pairing sama Pokemon yang membutuhkan damage counter untuk menyerang. Gue kepikirannya Zoroark sih. Zoroark V, Hisuian V ya. Cuma kalau dia keluar nih Hisuian Zoroark V udah nggak bisa dipakai lagi. Udah keluar dari standar. Jadi kita mungkin harus pairing dengan Pokemon lain. Nanti pasti ada kok yang bikin decknya. Ini menarik sih. Cuma ya lemah aja gitu ya. Kayak sih nggak terlalu bakal diperhatikan. Close Cut Scissors, Flip Docoin. Nggak usah lah, nggak usah dibahas ini mah. Oke, Coughing, Wheezing. Kalau ada Wheezing pasti ini jorok. Tunggu. Gas Overflow, 30 damage. Dan Pokemon bertarung milik lawan sekarang Confuse. Oke, Crazy Bomb, 50 plus damage. Jika Pokemon ini menggunakan Gas Overflow pada giliran sebelumnya, serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 120 lagi. Jadi 170 kalau misalnya di giliran sebelumnya kita itu make Gas Overflow. Tapi darahnya cuma 130 sih. Jadi ya mungkin ini bakal mati duluan. Gue nggak tahu, nanti kita lihat aja. Tyranitar. Ini ada ability-nya guys ya, Daunting Gaze. Ketika Pokemon ini ada di arena bertarung, musuh nggak bisa main item card. Wow. Item lock. Item lock is back. Oke. Enspurloin, Pilfer, 20 damage. Musuh ngasih lihat tangan mereka. Ambil satu kartu yang kau temukan di sana dan taruh ke bawah deck mereka. Bisa buat bikin orang ngebreak. Oke. Ents Zoroark, ini dia nih guys. Ability trade. Kau harus membuang satu kartu dari tangan untuk menggunakan ability ini. Ya ini trade ya. Ini sama kayak berhemat dan sama kayak si Leopard, teman. Leopard yang kemarin ada engine buat ini, buat ngedraw dan buat discard. Night Joker. Nah, ini dia yang menarik. Kita balik ke meta Zoroark lagi guys ya. Zoroan. Pilih salah satu dari serangan Pokemon milik N yang ada di cadanganmu, kemudian gunakan sebagai serangan ini. Jadi yang gue bilang, gue kemarin udah bahas juga, kita bisa pakai misalnya nih serangannya si Darmanitan, atau serangannya si Reshiram, atau Klinklang bisa juga ya. Yang penting Pokemon milik N yang ada si N-nya di kanan bawahnya sini nih. Kanan bawah gambarnya ya. Ini bakal meta sih. Mungkin ya. Gue nggak tahu. Pangoro Torment, 30 damage. Pilih salah satu dari serangan Pokemon
bertarung milik lawan. Lalu di giliran mereka selanjutnya, Pokemon itu nggak bisa menggunakan serangan itu. Jadi ini bisa nge-lock Night Joker. Wow, Panggoran ini menarik sih, tapi cuma 30 damage ya. Lalu serangan bawahnya 160 damage, Power Tackle. Ini bisa ngunci serangan by the way, gila. Escavalier. Lalu ada, ini nggak ada keterangannya by the way ya. Apa ini? Nggak tahu gue. Bisa translate gak? Kita gue translate ya. Keterangannya kagak ada guys. Siapa tuh ini bagus ya? Siapa tahu. Ini kalau kita pakai serangan bawahnya, ternyata ini tulisannya adalah pada giliranmu selanjutnya Pokemon ini nggak bisa menyerang ya. Elah, gue kira mah apa ya. Ends Clink, Double Spin 10 kali damage. Ah udahlah. 20 damage, Confuse. Nih Clink Clank 50 damage atasnya. Terus yang bawahnya 120 kali damage. Flip 3 koin. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 120 untuk setiap genap atau heads. Oke, Magearna punya ability. Selama Pokemon ini adalah Pokemon bertarung milikmu, kapanpun kau nyolok kartu energi dari tangan ke salah satu Pokemonmu, sembuhkan 90 damage dari Pokemon tersebut. Ini bisa buat nge-heal bro. Mantap. Tapi dia mesti di active spot dulu. Mantap. Oke, Hops Corviknight. Tadi udah ada ini ya. Belum, di bawahnya guys. Ntar ada Rookidee dan kawan-kawan. Oke, Hops Corviknight, Shoot Through 50 damage. Serangan ini juga memberikan kerusakan sejumlah 50 ke satu Pokemon cadangan milik lawanmu. Oke. Lalu ada Steel Wing 150 damage. Pada giliran lawan selanjutnya, kerusakan yang diterima Pokemon ini berkurang sejumlah 60 dari serangan-serangan musuh. Jadi dia 150 damage terus nge-shield 60 damage dari serangan musuh ya. Sadis. Ini bisa main Corviknight doang sih sebenarnya kalau misalnya mau ya. Nah oke, Hops Zacian EX ini gua terangin kemarin sampai gila guys ya. Gua seneng banget. Zacian kemungkinan besar bisa dimainin lagi, kemungkinan besar. Close Cliff 30 damage. Serangan ini juga memberikan kerusakan sejumlah 30 damage ke satu Pokemon cadangan milik lawan. Oke, ini sama kayak Corviknight. Dia itu mainnya tembus-tembusan ya. Jadi 30 ke depan, 30 ke belakang. Kalau Corviknight itu 50 ke depan, 50 ke belakang. Jadi tembus-tembusan mainnya. Door. Abis itu nanti Manaphy juga udah nggak ada lagi. Jadi nextnya nih yang kepake itu Jirachi. Enggak malah. Nggak ada bench barrier lagi ya. Wow, bench barrier udah nggak ada guys. Mati lu semua lu. Udah nggak ada Manaphy lagi guys ya. Udah nggak di print lagi Manaphy. Manaphy udah nggak bisa dipakai. Harusnya sih. Harusnya ya, seingat gue ya. Manaphy F kan ya. Ya F lu. Waduh. Manaphy udah nggak bisa dipakai. Semua Pokemonnya main tembus-tembusan kayak gini, udah dah. Lalu Brave Slash 240 damage. Oke. Bagon, Shelgon, Salamence EX. Wow. Salamence White Blast. Serangan ini memberikan kerusakan 50 damage ke setiap Pokemon cadangan milik lawan. Lalu Dragon Impact 300 damage. Discard 2 energi dari Pokemon ini. Ampun. Ini kalau main pakai Baxcalibur bisa gak ya? Sadis banget. Ya kan Baxcalibur bisa nyolok ke Pokemon mana aja kan. Colok pakai energi air, terus energi apinya kita colok manual. Bisa kali ya. Ini sadis sih. Bayangin kalau Lozone masih ada ya, kayak Comfey, Sableye dan kawan-kawan. Kalian pakai ini guys. Lost Salamence. Wah, tapi sayangnya udah rotate semua ya ntar ya. Oke, ini Dradigon, kayak sih nggak penting. Reshiram, ini art rare-nya, ini kartu biasanya. Sumpah art rare-nya bagus banget ya. Keren, gue suka. Powerful Rage, 20 kali damage. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 untuk setiap damage counter yang ada di Pokemon ini. Oke. Jadi makin dia sakit, makin mokat ya. Berarti kita kalau misalnya pakai Zoroark, 20 untuk setiap damage counter. Lalu ada Virtuous Flame 170. Wow. Reshiram sih. Harus banget. Hops Snorlax. Gue kemarin udah bilang teman, jadi dia punya ability Big Belly. Jumlah dari serangan Pokemon Hop milikmu bertambah sejumlah 30. Jadi kalau misalnya kita nyerang pakai Zacian nih, ini yang gue bilang kemarin, kalau misalnya kita nyerang pakai Zacian, terus kita itu ada Snorlax di cadangan kita, serangannya jadi 270 ya. Soalnya kan si ini Zacian 240. Terus kalau ada Snorlax 270.
Terus kalau misalnya dicolokin ini, nih, Hope's Choice Band nambah 30 lagi. Beuh. Jadi 270 tambah 30 300 kali pukul Zacian. Astaga naga. Lo Sentret, ini Bulk, Furet, Bulk juga, tapi ada AR-nya, AR lucu banget. Ini kayak gambar AI ya, cuma enggak lah, ini bukan AI. Lalu ada Dunsparce, Dunsparce EX. Ya ini kayaknya nggak guna ya, nggak usah gue baca. Noivern. Ability-nya Tuning Echo. Jika jumlah kartu kita dan musuh itu sama, misalnya kartu kita 3, musuh tuh kartunya 3 juga di tangannya. Energi yang diperlukan untuk menyerang dengan menggunakan Panic Hole, ini serangan bawahnya, itu jadi 0. Jadi nggak perlu pakai energi, gratis. 110 gratis. Ya ini bulk sih, nggak bakal pakai kayaknya, susah. Komala Haris. Kenapa ditulis kayak gini? I see what you did there, bro. Komala Haris, Good Night Knocking, 30 damage. Kedua belah Pokemon bertarung sekarang tertidur. Komala Haris tertidur, dan Pokemon bertarung milik lawan juga tertidur. Pada giliran selanjutnya, serangan yang digunakan oleh Pokemon ini bertambah sejumlah 100 lagi damage, jadi 130 damage ya. Ya gitulah. Komala Haris, lucu banget. Oke, di sini kita punya Hope's Rookie D, Scary Gaze, ya ini nggak guna. Coffee Squire nggak guna ya. Ini tadi, oh ya, tadi kan udah gue terangin ya Coffee Knight ya, gitu. Ini kayak basic dan stage satunya guys, dipisah soalnya beda elemen ya. Kalau misalnya dia evolve jadi Coffee Knight, dia tuh langsung jadi elemen besi, Flying Steel. Hope's Wooloo, lucu banget. Dapulnya sih Challenge Horn. Nah ini ibaratnya kalau misalnya kita evolve si ini ya, si Wooloo jadi Dapul, kita bisa ngeboss. Tuh, ngeboss satu Pokemon cadangan milik lawan. Jadi itu kayak free boss gitu guys. Hope's Cramoran, gue udah terangin kemarin, kita butuh banyak checklist untuk ini ya. Serangan ini cuma akan memberikan kerusakan jika musuh lawan kita memiliki 3 atau 4 kartu prize card yang tersisa. Jadi kalau misalnya price-nya itu sisa 6, sisa 5, sisa 2, sisa 1, itu jadinya nggak ada kerusakannya sama sekali. Super Potion. Oke, heal 60 damage, discard 1 energi dari Pokemon tersebut. Oke. Ends PPU. Colok 1 basic energi dari Trash ke salah satu Pokemon cadangan milik N. Ya ini bisa buat pengganti Dark Patch untuk Zoroark atau apapun itu. Ya bisa buat nyolok energi. Tapi cuma ke Pokemon milik N. Exchange Ticket. Setelah menghitung jumlah prize card, kocok mereka, lalu taruh mereka ke bawah deckmu. Kemudian ambil jumlah kartu yang sama dengan prize cardmu, kemudian taruh sebagai prize card yang baru. Oke, jadi ini item buat ngeganti prize card ya. Ibaratnya kayak Hisuian Pokeball, cuma jauh lebih advance lagi. Dan kayak si ini juga ya, siapa namanya? Peona ya. Peony apa Peona gitu. Nah, ya itulah. Kemarin udah gue terangin, kalau misalnya prize card kita 6 ya, kita pakai kartu ini, kita hitung prize card kita, tapi kayak sih ini nggak boleh dilihat ya, nggak boleh dilihat prize cardnya ya. Kayak sih mesti face down gitu. Apa boleh dilihat ya? Nggak tahu dari rollnya kayak gimana guys ya. Lalu kita punya Hope's Bag. Oh ini buat setup ini Pokemon yang milik Hope guys. Buka deck lalu cari 2 Pokemon basic milik Hope, taruh ke cadangan, kemudian kocok deck. Oke. Hope's Choice Band. Tadi udah gue terangin, dia tuh nambahin 30 damage ke serangan ya. Cuma Pokemon yang dicolokin ini, energi buat nyerangnya itu bertambah sejumlah 1 costnya. Jadi kita, ya itulah, ada harga yang harus dibayar. Soalnya kalau nggak ada harganya terlalu OP. Lily's Pearl. Ya ini buat ngurangin price card nih kalau dicolok ke Pokemon milik Lily. Lalu Iris Fighting Spirit. Wow, ada Iris lagi. Kartu waifu guys ya, tahu aja. Buang 1 kartu dari tanganmu. Jika iya, draw kartu sampai kau punya 6 kartu di tangan. Oke, ini kayak Zinnia ya. Ya guys sih? Zinnia bukan sih? Ya gitulah. Oke, Ravian. Pilih salah satu dari Pokemon milik musuh. Buang Pokemon Tool dan buang energi spesial dari Pokemon tersebut. Oke, ini control. Brock Scouting. Pilih salah satu. Buka deck, cari 2 basic Pokemon, kasih lihat ke musuh. Kemudian taruh mereka ke tanganmu. Habis itu pilihan kedua, buka deck, cari Pokemon evolusi, kasih lihat, terus taruh ke tanganmu. Oke.
Kalau misalnya kita pengen nyari basic Pokemon bisa ambil 2. Kalau misalnya kita pengen nyari Pokemon evolusi, kita ambil 1. Jadi ya gitu bedanya. Ambil 2 basic atau ambil 1 Pokemon evolusi. Oke, ini ibaratnya kayak dupa evolusi, cuma nggak perlu gacha. Nah, oke, Ann's Castle, istana milik Ann. Wow, tunggu dulu. Semua Pokemon milik Ann di arena nggak punya retreat cost. Wow, biaya mundurnya hilang semua main di ini ya, istananya Ann. Levincia Stadium. Ini buat main ini ya, buat main Iono ya ini ya. Ambil 2 energi dasar listrik dari trash, lalu taruh ke tangan. Postwick, ini buat main Hop. Ya ampun, iya juga ya. Kalian bayangin nih guys, Zacian milik Hop ya, 240 damage, ya kan? Tambah Snorlax, 270, 240 tambah 30, 270. Tambah ini, Choice Bandnya Hop. Tambah lagi 300. Terus tambah lagi Stadium Mini Postwick 330. Wow, jam. Dan spike energi tadi udah gue terangin. Dan ya, di sini ada aksesorisnya. Ini ada Ann dan Purloin. Lalu ada Lily dan Clefairy. Ini keren banget sih ya. Hop dan Snorlax. Ini keren banget. Iono. Sentret dan Furet. Lucu banget. Mew, Charmander, Pidgey dan Drippy. Wow. Terus ini ada item-item nih. Staple. Bukan item biasa malah. Ini Ace Pack. Kumpulan Ace Pack. Wow. Ini promo kartnya nih. Kalau misalnya kita beli itu apa namanya, box Battle Partners, kita bisa dapat ini. Kemarin udah gue terangin ya. Lalu ini binder dan ya. Oke teman-teman, seperti itu saja ya untuk video kali ini ya. Ya menurut gue ketika set ini keluar, kita akan menyaksikan meta baru, meta owners Pokemon. Jadi kalian bersiap saja, karena ini set bakal rilis di Indonesia kemungkinan bulan Maret ya. Kalau tebakan gue sih Maret atau April gitu. Nah sebelum itu di Indonesia kita juga masih menunggu rilis dari ini ya, Terastal Festival. Jadi ya kita sabar dulu aja teman-teman. Dan kita harus menyiapkan dompet. Karena gue yakin set ini juga bakal mahal sih. Gimana gak mau mahal, coba banyak waifu. Enggak sih, gak banyak sih, cuma 2. Tapi ya ini loh guys, nih ini 1. Terus ini, ini set bakal lumayan sih ya. Bakal lumayan dicari juga. Oke guys, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah, jangan lupa di share. Dan jangan lupa guys di subscribe, karena dengan subscribe kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Maka guys di subscribe sekarang juga ya. Dan guys, kalau kalian semuanya have a good day, stay sampai jumpa di bahas-bahas Pokemon TCG update berikutnya. Bye. Woo!